teruslah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami juga mengatakan Shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari rumah. Kami sangat bersyukur, kita sangat bersyukur karena kita kembali lagi datang di tempat ini untuk beribadah. Dan juga Bapak Ibu yang di rumah kembali lagi bisa menikmati ibadah dari rumah bersama keluarga. Mari kita mau persiapkan hati kita, sebab rasa syukur kita saat ini karena begitu besar kebaikan Tuhan. Jangan terburu-buru Bapak Ibu Saudara untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau persiapkan dengan sungguh-sungguh, sebab kita datang pada hari ini bukan hanya sekedar rutinitas kita beribadah sebagai orang Kristen, tapi rasa syukur kita atas siapa Tuhan kita, atas siapa yang memberi hidup kita, yaitu kepada Yesus Kristus. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk menikmati kehadirat Tuhan pada hari ini. Jangan terburu-buru, sebab kita mau menyembah Dia, kita mau menyatakan puji kita bagi Dia. Haleluya. Kita mau nyatakan pujian kita bagi Dia. Biarlah Tuhan, manis Kau dengar pujian kami. Selagi kami masih ada, kami mau puji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
masih ada Tuhan. Ya
Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Allah yang besar, Allah yang memelihara hidup kita. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan hatimu Beri kemuliaan bagi Allah kita besar. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman untuk bisa beribadah dalam ibadah online ini. Kami percaya bahwa ini bukanlah kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang memanggil kami, Engkau kenal kami, dan Engkau ingin memberkati kami. Demikian juga hidup yang kami hidupi ini Tuhan, kami percaya ini adalah anugerah bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbuat satu demi kebaikan, demi kemuliaan-Mu. Demikian halnya Tuhan ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau, biar kiranya segala puji, hormat, sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara, dan firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, firman yang mengubahkan, firman yang memberikan pengharapan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan ketika kami datang kepadamu, apapun keberadaan kami, walaupun kami datang dengan kelemahan atau mungkin dengan segala permasalahan kami percaya Tuhan bahwa Engkau lebih besar dari permasalahan kami dan Engkau sanggup melakukannya bagi kami. Bukankah Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat kita bersama-sama beribadah lagi. Berharap kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap kuat. Dan bagi saudara yang mungkin baru pertama kali ini bergabung, tentunya kami sangat senang, kami sangat sukacita, dan yakinlah ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi kita semua, Dia ingin memberkati kita melalui firman Tuhan. Tetap pakai masker ya, tetap jaga kesehatan, jaga jaraknya juga, jangan berkerumun-kerumun, supaya kita lebih sehat, kita lebih kuat. Pada hari ini kita akan belajar dari
Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan kita akan baca satu nas dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal 1 mulai ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, untuk selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita mau melihat bagaimana hati seorang Rasul Paulus mengucap syukur. Bagaimana dengan hati kita pada hari ini? Oh, kita pasti dengan sukacita, bukan? Ya. Hal pertama kata Rasul Paulus, aku mengucap syukur ketika aku mengingat kamu. Ya, tentunya saya juga mengucap syukur ketika saya mengingat saudara. Apa sih yang diingat? Tentunya yang diingat adalah yang baik-baik, bukan? Ya, kita ingat yang baik, kita ingat yang menyenangkan, kita ingat kebersamaan, dan kita mengucap syukur di dalam doa kita. Kita doakan supaya tetap selalu sehat, kita doakan supaya selalu diberkati, kita doakan supaya selalu tetap kuat kalau menghadapi permasalahan. Ya, walaupun mungkin terkadang juga sampai air mata harus tumpah, tapi ketahuilah Tuhan sayang engkau. Itu sebabnya ketika aku mengingat kamu, aku juga mengucap syukur dalam doa. Seperti Rasul Paulus yang kedua juga dikatakan, aku mengucap syukur adalah untuk mendoakan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat bahwa dalam Filipi pasal 1 yang ayat yang ke-9 bunyinya begini. Filipi pasal 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi ketika kita doakan yang kita ingat, salah satunya kita doakan supaya mereka itu yang kita doakan itu makin sukacita, kasihnya makin melimpah. Itu timbul dari dalam hati, ya, kasihnya makin melimpah, dalam makin sukacita, karena dengan begitu itu yang dikasihi oleh Yesus, oleh Kristus. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, aku selalu mengingat kamu. Kemudian aku bersukacita ketika aku mendoakan kamu supaya kamu makin sukacita, kasihmu makin melimpah. Artinya hidupnya itu penuh sukacita gitu ya. Artinya enggak tertekan, enggak stres. Karena kenapa begitu? Karena Allah memberikan kekuatan. Itu mau menunjukkan supaya kita harus saling mendoakan, supaya kita menjadi kuat, saling-saling menguatkan. Tentunya bukan berarti semuanya harus yang baik-baik, yang tidak baiknya kita buang. Kita ingat yang baik-baiknya lalu kita doakan. Itu adalah persekutuan dalam kasih, saling mendoakan. Itu sebabnya waktu mendoakan bersukacita. Kenapa? Karena kita mengasihi, nggak pahit gitu ya. Pahit, aduh aku benci, ya. Udah nggak ada lagi. Ya, dalam nama Tuhan Yesus dihapus, dibuang yang pahit-pahit, diganti dengan yang manis, supaya kita bisa mendoakan dan saling mendoakan. Jadi Rasul Paulus katakan, aku bersukacita ketika aku ingat kamu. Aku bersukacita karena aku mendoakan kamu supaya kasihmu makin melimpah. Dan di dalam ayat yang lain, supaya engkau makin dikasihi oleh Allah. Nah, itulah doa kita. Tentunya dari hati yang tulus ya, halo. Nah begitu, belajarlah.
kita coba kita kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, kita ingat lalu kita doakan. Ya, kita ingat bahkan Yesus ajarkan kepada musuh kita sekalipun gitu ya, kita doakan, ya Tuhan ampuni mereka. Kenapa dia marah-marah sama aku? Mungkin dia kurang berkat kali ya. Ya Tuhan berkati deh dengan berlimpah-limpah. Nanti kalau dia berkatnya banyak pasti mengucap syukur. Begitu kali ya. Nah tapi paling tidak dari hati kita yang paling tulus kita doakan. Ya kita doakan orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang menyakiti kita pun harus kita doakan. Itulah yang Yesus ajarkan. Nah, makanya Rasul Paulus bilang, aku sukacita ketika aku mengingat kamu, ketika aku mendoakan kamu. Lalu berikutnya apalagi dikatakan, aku bersukacita ketika aku melihat ternyata kamu itu tetap tekun dalam suatu persekutuan dalam pemberitaan Injil. Waduh, ini luar biasa. Artinya bukan cuma menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma beriman, tetapi bersama-sama dalam suatu persekutuan pemberitaan Injil. Wah, udah luar biasa. Artinya ini suatu kehidupan yang grafiknya meningkat gitu ya, suatu kehidupan yang bukan asal hidup doang gitu ya, suatu kehidupan bukan yang asal ada makan, bukan, tapi suatu kehidupan yang berkualitas, suatu kehidupan yang meningkat dalam kerohanian, suatu kehidupan yang bukan cuma diberkati tapi jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain itu tidak harus bagi-bagi makanan gitu ya, tidak. Ketika engkau berkata-kata, memberikan kekuatan, ketika engkau tersenyum aja kepada orang lain, itu sudah merupakan berkat buat mereka yang bagaikan di padang gurun yang haus gitu ya, lalu ada air yang sejuk gitu ya. Itu saja, hal yang sederhana sekalipun itu bisa merupakan berkat. Dan Rasul Paulus bilang, hal yang ketiga adalah aku bersukacita karena ternyata engkau masih tetap dalam persekutuan pemberitaan Injil. Untuk pelayan-pelayan nih ya, tentunya dalam melakukan tugas-tugas itu adalah wujud ucapan syukur kita. Dan kita semua wajib, apapun yang bisa kita kerjakan, sekecil apapun kita kerjakan, itu dihitung oleh Tuhan dalam suatu pahala kemuliaan, anugerah, dan itu berkah bagi kita semua. Jadi hal yang ketiga, Rasul Paulus itu sangat senang karena ternyata dilihat kita bukan cuma sekedar sampai iman, sampai percaya, tetapi meningkat dalam suatu pelayanan pemberitaan Injil sampai sekarang, kata Rasul Paulus. Berarti ada yang dulu udah mulai meningkat, lalu grafiknya turun lagi gitu ya. Nah tapi kita tidak, biar grafiknya terus makin naik, makin naik, makin naik. Artinya kita terbang bagaikan Raja Wali terus ke atas. Kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Artinya Tuhan akan mempercayakan kita banyak hal penting dalam hidup kita karena Dia percaya, Dia lihat kita. Nah inilah persekutuan yang juga diucapkan syukur oleh Rasul Paulus karena dikatakan engkau tetap tekun dalam pemberitaan Injil. Yang terakhir apalagi dikatakan oleh Rasul Paulus? Ya, dikatakan aku percaya, kata Rasul Paulus. Kalau udah sampai situ, Allah yang memulai dengan baik, Dia akan menyelesaikannya sampai hari kedatangan Yesus Kristus. Luar biasa bener nih Bapak Rasul Paulus ngajarinnya. Bapak Ibu sudah dikasih, ada banyak begini. Aku dulu rajin Pak Pendeta, bahkan aku dari sejak kecil, lalu dewasa, lalu mulai bekerja, lalu aku sibuk, lalu aku lupa. Sekarang aku sudah, ya KTP-nya sih masih Kristen lah, tapi ya sudah jauh lah. Ada yang dulu aku semangat, sekarang ya sekarang sudah enggak. Wah, dulu aku
Bahkan ada juga yang sudah lari daripada iman. Mungkin faktor-faktornya tentu banyak ya. Faktor kesehatan bisa, faktor ekonomi juga bisa, faktor keluarga, faktor pergaulan juga bisa, sehingga dikatakan istilahnya nih, menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Begitu mengerikan, bukan? Tapi saya percaya kita semua di sini tidak. Kita pegang teguh iman sampai akhir hidup kita. Kata Rasul Paulus, aku percaya Yesus yang sudah memulai, dia akan terus melanjutkannya sampai kedatangannya. Artinya sampai terakhir hidup kita, kita masih tetap percaya akhir dari hidup kita itu adalah harusnya sorga menjadi milik kita. Akhir dari hidup kita adalah kebahagiaan kekal. Itu baru hidup yang sejati, hidup yang sukses. Sukses itu bukan cuma di dalam dunia, ini titelku udah panjang, ini bisnisku sudah oke, ini kualifikasiku, ini segala keluargaku. Itu bukan cuma sampai situ, tapi hidup sampai di surga. Itu hidup yang sempurna. Nah, inilah yang dicita-citakan yang Paulus itu sangat senang melihat jemaat di Filipi. Aku percaya, kata Rasul Paulus, nanti bukan cuma di awalnya doang, tetapi sampai akhirnya. Bagaimana dengan kita? Iya, kita juga begitu. Bukan cuma dari awalnya kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini dengan berbagai-bagai permasalahan, itu tidak ada yang kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita tetap percaya, kita jalani terus, kita lihat kemuliaan demi kemuliaan, kita lihat pertolongan Tuhan sampai pada akhirnya itu pun menjadi milik kita, yaitu sorga. Dan satu ayat sebagai ayat penutup, ini bagus sekali kita baca di dalam Matius. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir adalah bagaikan ketika seorang hamba lalu tuannya itu datang dan hambanya itu sedang melakukan tugas-tugasnya. Atau sebaliknya, ketika tuannya datang, hambanya itu sedang bermalas-malasan, sedang berfoya-foya, menghabiskan hartanya. Sebaliknya seperti itu kan? Tentu tidak. Dikatakan yang paling berbahagia adalah ketika tuannya datang, si hamba itu sedang bekerja, sedang giat melakukannya. Bisa nangkep? Bisa paham? Iya, luar biasa bukan? Kalau suatu ketika Tuhan datang, Allah datang menjemput kita, dan kita siap sedang melakukan hal-hal yang baik, kita sedang melakukan hal-hal apa yang Tuhan perkenankan untuk kita lakukan, yaitu kebaikan dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam kesehari-harian, dalam apapun, sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk kebaikan kepada Tuhan, lakukanlah, dan itu merupakan kebahagiaanmu bersama dengan Tuhan ketika Dia akan menjemput engkau. Itulah sukacitanya Rasul Paulus, dan saya harap itu juga sukacitanya saya, sukacitanya saudara, sukacitanya kita bersama-sama. Oke, direnungkan kembali ya, dibaca lagi, lalu kita menjadi kuat. Ingat bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang sama engkau, Dia kenal engkau, dan engkau tidak sendiri. Dia akan terus menjagai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau menunjukkan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan dalam hal sukacita, ketika kami mengingat, ketika kami berdoa, ketika kami bersekutu, ketika kami melakukan
sekecil apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat semua saudara-saudara kami yang beribadah bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biar kiranya Engkau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sangat senang dan Engkau sangat rindu untuk bersekutu dengan kami. Dan ketika kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh permasalahan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai mereka bisa melihat anak-anak dari anak-anaknya tumbuh dewasa di dalam Engkau. Usaha mata pencarian bisnis mereka diberkati, anak-anak mereka sampai cucu-cucu mereka diberkati, berikan kesehatan. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Engkau. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu ini, apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Kau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, Kau berkati di tempat pekerjaan mereka. Mereka yang anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, Tuhan Kau tolong Tuhan. Engkau yang merajut cita-cita yang terbaik, masa depan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan caramu yang ajaib. Hari ini diberkati oleh Engkau ketika kami datang kepadamu, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama untuk beribadah, mengucap syukur seperti hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan iman, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini